Di sebuah kota yang ramai dengan hiruk-pikuk kendaraan, ada seorang tukang parkir bernama Rahmat. Setiap hari, ia berdiri di bawah terik matahari, membantu orang-orang memarkirkan mobil mereka. Meskipun pekerjaannya sederhana, Rahmat selalu melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Ia tak pernah mengambil uang lebih dari yang seharusnya, bahkan sering menolak tip berlebihan. Baginya, kejujuran adalah harta yang paling berharga. Namun, orang-orang sering memandang Rahmat dengan sebelah mata. Banyak yang menganggap pekerjaannya hina, bahkan ada yang meremehkannya. Setiap kali terjadi masalah di sekitar parkiran, Rahmat kerap dijadikan kambing hitam. "Pasti ulah tukang parkir itu," kata orang-orang tanpa bukti. Meski begitu, Rahmat hanya tersenyum dan lebih memilih bersabar. Ia yakin bahwa Tuhan selalu melihat hatinya yang bersih. Rahmat adalah sosok yang taat beribadah. Seusai bekerja, ia selalu menyempatkan diri ke masjid terdekat untuk salat berjamaah. Wajahnya selalu terlihat tenang, meskipun hidupnya penuh dengan kesulitan. Di rumah kontrakan sederhana, Rahmat tinggal bersama ibunya yang sudah tua. Ia bekerja keras demi bisa menafkahinya dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Walau sederhana, hidup Rahmat penuh dengan doa dan rasa syukur. Ibunya selalu berkata, "Nak, jangan pernah lelah berbuat baik. Suatu saat Allah akan membalas semua ketulusanmu." Kata-kata itu menjadi penguat dalam setiap langkah Rahmat. Bahkan saat difitnah sekalipun, ia memilih diam dan menyerahkan semuanya pada Tuhan. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Seorang anak kecil berlari menyeberang jalan dengan terburu-buru. Dari arah lain, sebuah mobil melaju kencang tanpa memperhatikan sekitar. Orang-orang yang melihat hanya berteriak tanpa bisa berbuat apa-apa. Namun, Rahmat yang berada tak jauh dari sana langsung berlari sekuat tenaga. Dengan sigap, Rahmat menarik tubuh anak kecil itu sebelum mobil menghantamnya. Tubuhnya sendiri hampir tertabrak, tapi ia berhasil menyelamatkan si anak. Orang-orang yang menyaksikan terperangah tak menyangka seorang tukang parkir berani mempertaruhkan nyawanya. Anak kecil itu menangis ketakutan, lalu memeluk Rahmat erat-erat. Sejak hari itu, hidup Rahmat perlahan mulai berubah. Anak kecil itu ternyata adalah putra dari seorang pengusaha kaya raya di kota tersebut. Sang pengusaha bernama Hendra datang dengan wajah panik begitu mendengar kabar anaknya nyaris celaka. Saat tahu bahwa Rahmat yang menolongnya, ia langsung memeluk lelaki sederhana itu dengan penuh rasa terima kasih. "Kamu sudah menyelamatkan nyawa anak saya. Saya tak tahu harus bagaimana membalasnya," ucap Hendra dengan suara bergetar. Rahmat hanya tersenyum dan berkata, "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya, Pak. Nyawa anak itu jauh lebih berharga dari apapun." Namun Hendra tidak tinggal diam. Ia mengajak Rahmat bekerja di perusahaannya, memberikan kesempatan yang belum pernah didapatkan sebelumnya. Awalnya Rahmat ragu, tapi setelah berdiskusi dengan ibunya, ia menerima tawaran itu dengan penuh harapan. Hari pertama, Rahmat bekerja di perusahaan Hendra menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Dengan pakaian rapi yang dipinjam dari tetangga, ia melangkah masuk ke gedung megah yang sebelumnya hanya bisa ia pandangi dari kejauhan. Beberapa karyawan memandangnya heran, bahkan ada yang meremehkan karena tahu latar belakangnya hanya seorang tukang parkir. "Apa pantas orang sepertinya kerja di sini?" bisik beberapa orang dengan nada sinis. Meskipun demikian, Rahmat tidak ambil pusing. Ia bekerja dengan sepenuh hati, mempelajari setiap hal baru dengan cepat. Ia rajin, disiplin, dan tetap menjaga kejujurannya. Sang pengusaha, Hendra, mulai melihat potensi besar dalam diri Rahmat. Namun, tanpa ia sadari, ada beberapa rekan kerja
yang diam-diam iri dan tidak menyukai keberadaannya. Dari situlah cobaan baru akan dimulai. Rahmat mulai terbiasa dengan rutinitas barunya di perusahaan. Ia selalu datang paling pagi dan pulang paling akhir, memastikan pekerjaannya selesai dengan baik. Meski hanya ditempatkan di bagian administrasi sederhana, ia mengerjakan semuanya dengan teliti dan penuh tanggung jawab. Hendra sering memuji kesungguhannya. Bahkan beberapa atasan mulai mempercayainya. Namun, pujian itu justru membuat Rahmat menjadi bahan gunjingan di kalangan rekan kerjanya. Ada yang berkata ia hanya beruntung karena menyelamatkan anak bos. Ada pula yang menuduhnya menjilat demi naik jabatan. Rahmat mendengar semua itu, tetapi ia memilih tetap fokus pada pekerjaannya. Dalam hatinya, ia berdoa, semoga kebaikan suatu hari mampu membungkam semua fitnah. Suatu hari, Rahmat ditugaskan membantu mengurus laporan keuangan yang cukup penting. Ia bekerja keras mempelajari cara penyusunan laporan dengan bimbingan dari seorang supervisor. Namun, ada rekan kerjanya bernama Dimas yang diam-diam merasa terancam dengan keberadaan Rahmat. Dimas khawatir posisinya akan tergeser karena Rahmat mulai mendapat perhatian. Dengan licik, Dimas mencoba menjebak Rahmat. Ia menyelipkan beberapa data salah ke dalam dokumen yang sedang disusun. Ketika laporan itu diajukan ke atasan, kesalahan langsung ditemukan. Semua orang menuding Rahmat sebagai penyebabnya. Ia difitnah ceroboh dan dianggap tidak becus bekerja. Meski hatinya perih, Rahmat tetap tegar dan berkata jujur bahwa ia tak pernah mengubah data itu. Hendra kebetulan hadir saat masalah itu mencuat. Ia melihat bagaimana Rahmat tetap tenang meski dituduh dengan kata-kata yang menyakitkan. Saya yakin bukan Rahmat yang melakukan kesalahan, ujar Hendra tegas, membuat suasana kantor hening. Ia lalu memerintahkan tim audit internal untuk menelusuri kasus itu lebih dalam. Setelah beberapa hari, terbukti bahwa data memang diubah oleh orang lain. Dimas yang merasa aman mulai panik ketika penyelidikan mengarah padanya. Akhirnya, bukti-bukti menunjukkan ialah yang melakukan manipulasi. Banyak rekan kerja kaget, sementara Rahmat hanya menghela napas panjang. Ia tidak bersorak gembira, hanya berdoa agar kejadian itu menjadi pelajaran. Kejujurannya kembali membuktikan dirinya tak bersalah. Meski kebenaran terungkap, Rahmat tetap tidak membalas dendam pada Dimas. Ketika beberapa rekan kerja mengejek Dimas setelah kasus itu, Rahmat justru berkata, "Jangan rendahkan dia. Semua orang bisa khilaf, mari kita doakan semoga ia berubah." Sikap itu membuat banyak orang terdiam. Mereka heran bagaimana Rahmat bisa tetap berlapang dada meski difitnah. Dari hari ke hari, sosok Rahmat mulai dihormati secara diam-diam. Ada yang mengagumi ketulusannya, ada pula yang semakin iri karena merasa kalah bersaing. Cobaan demi cobaan tak membuat Rahmat goyah. Ia percaya, setiap kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas pasti akan dibalas dengan sesuatu yang indah pada waktunya. Beberapa bulan kemudian, Hendra memanggil Rahmat ke ruangannya. Ia memberikan Rahmat tanggung jawab baru, mengawasi sebuah proyek kecil di perusahaan. Bagi Rahmat, ini adalah tantangan besar. Ia merasa gugup, tetapi juga bersyukur atas kepercayaan itu. Jalani dengan jujur, sisanya biar Allah yang atur, pesan ibunya sebelum ia berangkat kerja. Namun, kabar penunjukan itu membuat sebagian rekan kerja semakin membencinya. Mereka berbisik bahwa Rahmat tidak pantas mendapat posisi tersebut. Ada yang mulai merencanakan cara lain untuk menjatuhkannya. Rahmat sadar jalan menuju kesuksesan tidak akan pernah mudah. Ia pun bersiap menghadapi ujian-ujian yang lebih berat di masa depan. Hari pertama, Rahmat memimpin proyek terasa menegangkan.
Ia harus mengawasi pembangunan gudang baru milik perusahaan. Banyak pekerja lapangan yang awalnya meremehkannya karena masih muda dan berlatar belakang hanya tukang parkir. "Apa anak ini bisa memimpin kita?" bisik beberapa mandor dengan nada sinis. Meski begitu, Rahmat menanggapi dengan ramah dan sopan. Ia memilih untuk turun langsung ke lapangan, menyapa para pekerja dan mendengarkan keluhan mereka. Perlahan, sikapnya yang rendah hati membuat sebagian orang mulai menghormatinya. Rahmat tidak segan mengotori tangannya, ikut membantu mengangkat bahan bangunan. Ia ingin menunjukkan bahwa pemimpin sejati bukan hanya memberi perintah, tetapi juga memberi teladan. Namun, tantangan tak berhenti di situ. Beberapa pihak sengaja mencoba mengganggu proyek yang ia pimpin. Material yang seharusnya datang tepat waktu sering terlambat. Ada juga bahan yang kualitasnya sengaja diturunkan. Ketika masalah ini muncul, banyak yang menyalahkan Rahmat. "Dia tidak becus mengurus proyek," ujar sebagian karyawan dengan nada mencibir. Rahmat menolak untuk menyalahkan orang lain tanpa bukti. Ia turun langsung memeriksa pemasok dan mencari tahu penyebab masalah. Dengan sabar, ia mencatat setiap kejanggalan. Meski letih, Rahmat yakin bahwa kebenaran akan ditemukan jika ia tetap teliti dan tidak tergesa-gesa. Baginya, kejujuran harus tetap dijaga meski situasi sulit sekalipun. Suatu malam, Rahmat mendapati truk pengiriman material berhenti di pinggir jalan. Setelah ia periksa, ternyata sopir menerima instruksi palsu dari seseorang yang mengatasnamakan pihak perusahaan. Jika material itu terlambat lagi, proyek bisa kacau. Rahmat segera turun tangan dan membantu sopir mengarahkan barang ke lokasi. Walau tubuhnya lelah, ia tak peduli. Keesokan paginya, proyek tetap berjalan sesuai jadwal berkat ketegasannya. Para pekerja mulai melihat kesungguhan Rahmat. Ia bukan sekadar anak bawaan bos, melainkan pemimpin yang benar-benar peduli. Meski masih ada yang iri, perlahan wibawanya tumbuh. Rahmat mulai merasakan bahwa kepercayaan orang lain hanya bisa diraih dengan kerja keras dan keikhlasan. Sayangnya, cobaan baru muncul dari dalam timnya sendiri. Beberapa rekan kerja mencoba menjatuhkan Rahmat dengan menyebarkan isu bahwa ia menerima suap dari pemasok. Kabar itu cepat menyebar dan membuat namanya kembali tercoreng. Bahkan ada yang berani melaporkan gosip itu kepada Hendra. Situasi menjadi panas dan banyak orang menunggu kejatuhan Rahmat. Namun, Rahmat tetap tenang. Ia mengumpulkan semua bukti transaksi dan catatan proyek dengan rapi. Saat dipanggil ke ruang rapat, ia menunjukkan semuanya dengan jelas. "Saya tidak pernah menerima 1 rupiah pun," ucapnya tegas. Hendra menatapnya dalam-dalam, lalu berkata, "Saya percaya padamu Rahmat. Jangan goyah, teruskan pekerjaannya." Kata-kata itu kembali menguatkan hatinya. Seiring berjalannya waktu, proyek yang dipimpin Rahmat mulai menunjukkan hasil. Gudang baru berdiri kokoh dan tepat waktu, bahkan kualitasnya lebih baik dari perkiraan. Hendra memuji kerja keras Rahmat di depan semua karyawan. "Inilah contoh pemimpin yang bekerja dengan hati," katanya sambil menepuk bahu Rahmat. Banyak yang terdiam mendengar itu. Sebagian mulai menaruh hormat, meski ada juga yang semakin iri. Rahmat sendiri tidak merasa dirinya hebat, ia justru bersyukur karena semua itu bisa berjalan atas izin Tuhan. Di tengah tepuk tangan, ia hanya tersenyum kecil. Dalam hati, ia berdoa agar tetap dijauhkan dari kesombongan dan terus diberi kekuatan menghadapi cobaan berikutnya. Setelah sukses memimpin proyek gudang, Rahmat mendapat promosi kecil dari perusahaan. Ia kini dipercaya menjadi asisten manajer proyek. Jabatan itu membuat banyak orang kagum, tapi juga memunculkan lebih banyak iri hati.
Beberapa senior menganggap Rahmat hanya numpang nama dan tidak pantas berada di posisi tersebut. Rahmat merasakan tekanan itu, namun ia memilih tetap merendah. "Saya hanya menjalankan apa yang diperintahkan," ucapnya setiap kali ada yang memuji. Dalam hati, ia selalu meyakinkan diri bahwa jabatan hanyalah titipan. Yang terpenting adalah tetap menjaga kejujuran, apapun godaan dan ujian yang datang menghampiri. Sebagai asisten manajer, Rahmat kini sering mengikuti rapat-rapat penting perusahaan. Di sana, ia mulai melihat betapa kerasnya dunia bisnis. Ada rekan-rekan yang menghalalkan segala cara demi keuntungan, bahkan tak segan memanipulasi angka demi mendapatkan bonus. Rahmat yang terbiasa hidup sederhana merasa terkejut ketika diminta menandatangani sebuah laporan yang berisi data palsu. Rahmat menolak. "Saya tidak bisa menyetujui sesuatu yang tidak benar," katanya tegas. Ucapannya membuat beberapa orang kesal, bahkan ada yang menganggapnya penghalang. Sejak hari itu, Rahmat mulai menjadi target baru bagi orang-orang yang merasa dirugikan oleh kejujurannya. Kabar penolakan Rahmat menyebar ke seluruh perusahaan. Ada yang diam-diam mengaguminya, namun lebih banyak yang mencibir. "Orang miskin sok suci," kata seorang staf dengan nada mengejek. Ada pula yang berkata, Rahmat hanya ingin terlihat baik di depan Hendra. Fitnah-fitnah itu menusuk hatinya, tapi ia tetap berusaha bersabar. Di rumah, Rahmat sering berlutut dan berdoa panjang. Ia mengadu kepada Tuhan agar diberi kekuatan menghadapi kebencian manusia. Meski lelah, ia yakin semua akan terbalas dengan kebaikan. "Jika aku harus sendiri mempertahankan kebenaran, maka biarlah begitu," ucapnya lirih setiap kali selesai salat malam. Suatu hari, perusahaan mendapatkan tawaran kerja sama besar dari investor luar negeri. Rahmat diminta membantu menyusun proposal. Saat sedang bekerja lembur, ia menemukan adanya rencana manipulasi dana oleh beberapa orang dalam tim. Mereka sengaja menaikkan angka biaya agar bisa mendapatkan keuntungan pribadi. Rahmat menghadapi dilema besar. Jika ia melaporkan, ia tahu dirinya akan semakin dibenci. Tapi, jika ia diam, artinya ia ikut mendukung kebohongan. Setelah merenung panjang, ia akhirnya memilih jalan yang sama seperti biasa. Jujur, dengan hati-hati, ia menyampaikan temuannya kepada Hendra. Keputusan itu membuatnya semakin terisolasi di kantor. Akibat keberaniannya, beberapa rekan kerja terang-terangan memusuhinya. Ada yang menolak berbicara dengannya. Ada pula yang sengaja menghalangi pekerjaannya. Namun, Rahmat tetap bersikap ramah. Ia tidak ingin menanam kebencian di hatinya. Sementara itu, Hendra semakin mempercayainya karena tahu Rahmat selalu berdiri di pihak kebenaran. Diam-diam, Hendra mulai menyiapkan sesuatu untuk Rahmat. Ia melihat potensi besar dalam diri pemuda itu, bukan hanya sebagai karyawan, tetapi juga sebagai pemimpin masa depan. Rahmat sendiri tidak pernah membayangkan hal besar. Ia hanya ingin mencari nafkah halal dan menjaga kejujuran. Tak disangka, justru sikap itu yang membuat jalan kesuksesannya semakin terbuka. Perusahaan mendapat proyek pembangunan besar di luar kota, dan Hendra menunjuk Rahmat sebagai penanggung jawab lapangan. Keputusan itu mengejutkan banyak pihak. "Kenapa harus dia? Masih banyak yang lebih berpengalaman," keluh beberapa karyawan senior. Namun Hendra tetap teguh karena percaya pada ketulusan Rahmat. Rahmat menerima amanah itu dengan penuh kerendahan hati. Ia tahu tanggung jawabnya berat, tapi ia yakin Tuhan tidak akan membebani hambanya di luar kemampuan. Dengan tekad kuat, ia berangkat ke lokasi proyek, meninggalkan kenyamanan kantor untuk kembali bekerja keras di lapangan. Di lokasi proyek, Rahmat menghadapi tantangan baru. Beberapa kontraktor mencoba menyuapnya
agar mau menandatangani bahan bangunan yang kualitasnya rendah. "Ini rezeki tambahan, siapa yang tahu?" kata salah satu dari mereka sambil menyodorkan amplop tebal. Rahmat menatapnya dengan tenang, lalu menggeleng. "Rezeki bukan dari manusia, tapi dari Allah," jawabnya tegas. Keputusan itu membuat para kontraktor kesal. Sejak itu, mereka bersekongkol untuk mempersulit pekerjaannya. Material sengaja dihambat, laporan dibuat seolah-olah Rahmat yang lalai. Situasi mulai memanas dan gosip kembali menyebar. Suatu sore, Rahmat dipanggil ke kantor pusat untuk dimintai penjelasan. Laporan yang masuk menyebutkan bahwa proyek terhambat karena kecerobohannya. Beberapa orang yang iri langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk menjatuhkannya. "Dia tidak pantas memimpin proyek sebesar ini," ujar salah seorang manajer senior dengan lantang. Di ruang rapat, Rahmat dengan tenang menjelaskan kronologi yang sebenarnya. Ia menunjukkan bukti keterlambatan pengiriman yang disengaja, serta kontrak kerjasama yang janggal. Semua mata mulai terbuka, termasuk Hendra yang mendengarkan dengan serius. Perlahan, kebenaran terungkap, meski masih ada yang enggan mengakuinya. Rahmat kembali ke lokasi proyek dengan hati yang berat. Meski ia berhasil membuktikan kebenaran, tetap saja banyak yang memusuhinya. Ia mulai merasa lelah menghadapi fitnah demi fitnah. Namun, setiap kali ia ingin menyerah, ia teringat masa lalunya saat masih jadi tukang parkir. "Jika dulu aku bisa bertahan, kenapa sekarang harus goyah?" batinnya. Malam itu, ia berdoa dengan air mata. Ia meminta petunjuk agar selalu berada di jalan yang benar. Hatinya kembali tenang, meski badai masalah belum berhenti. Keesokan harinya, ia kembali bekerja dengan semangat baru, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Sikap itu membuat sebagian orang diam-diam kagum. Proyek akhirnya selesai tepat waktu, bahkan hasilnya melampaui harapan. Gedung baru itu berdiri megah, menjadi kebanggaan perusahaan. Hendra dengan bangga memperkenalkan Rahmat di depan investor sebagai orang yang paling berjasa. Tepuk tangan pun bergema di ruang peresmian. Namun, di balik kesuksesan itu, Rahmat masih menyimpan luka. Ia tahu banyak rekan yang belum bisa menerimanya. Tapi, ia memilih untuk tidak menyimpan dendam. "Aku bekerja bukan untuk pujian, melainkan untuk kebenaran," ucapnya lirih sambil menatap bangunan yang baru diresmikan. Dalam hatinya, ia yakin jalan panjangnya baru saja dimulai. Setelah sukses memimpin proyek besar, Rahmat resmi diangkat menjadi manajer. Jabatan itu membuatnya semakin dihormati, tetapi juga semakin diincar oleh mereka yang iri. Banyak yang menilai keberhasilannya hanya karena kedekatan dengan Hendra, bukan karena kemampuannya. Bisikan-bisikan itu terdengar di setiap sudut kantor. Rahmat berusaha tidak ambil hati. Ia fokus pada tugas barunya, mengawasi beberapa proyek sekaligus dan memastikan semuanya berjalan jujur. Namun, tekanan semakin berat. Ia harus membagi waktu antara kantor, proyek, dan keluarganya. Seringkali tubuhnya lelah, tetapi hatinya tetap tegar, yakin bahwa semua ini adalah jalan takdirnya. Kenaikan jabatan Rahmat rupanya juga mengundang perhatian orang-orang luar. Beberapa pengusaha mencoba mendekatinya dengan cara licik, menawarkan hadiah-hadiah mahal agar proyek mereka disetujui. Rahmat menolak dengan halus, namun penolakan itu justru membuatnya mendapat musuh baru. Fitnah kembali berhembus, kali ini lebih kejam dari sebelumnya. Rahmat menerima suap diam-diam, begitu bunyi kabar yang beredar. Orang-orang mulai bergunjing, bahkan sebagian mulai meragukan ketulusannya. Padahal, ia sama sekali tidak pernah menerima sepeser pun. Hatinya perih mendengar tuduhan itu, tapi ia tahu kebenaran lambat laun akan membuktikan dirinya. Di tengah kesibukannya, Rahmat mendapat kabar kurang menyenangkan dari rumah. Anak bungsunya jatuh sakit
karena ia terlalu jarang pulang. Istrinya sempat menangis, merasa Rahmat lebih mementingkan pekerjaan dibanding keluarga. Perasaan bersalah langsung menyesakkan dadanya. Ia sadar, kesuksesan tanpa kebersamaan keluarga tak akan berarti apa-apa. Malam itu, ia menemani anaknya dengan penuh kasih sayang. Ia berjanji akan lebih sering meluangkan waktu untuk keluarga, meski pekerjaannya menumpuk. "Kau adalah semangat ayah, bukan penghalang," bisiknya sambil menggenggam tangan anaknya. Rahmat menyadari bahwa cobaan datang bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam kehidupannya sendiri. Di kantor, situasi semakin sulit. Ada rekan kerja yang sengaja menyabotase laporan, lalu menuduh Rahmat sebagai penyebab kekacauan. Pertemuan darurat pun diadakan. Banyak yang menekan Rahmat agar mengaku, meski ia tidak merasa bersalah. Tekanan itu begitu besar hingga ia hampir goyah. Namun, keberuntungan berpihak padanya. Salah satu staf administrasi diam-diam mengungkapkan bukti asli yang membongkar kebohongan itu. Ternyata, ada orang dalam yang memang sengaja menjebaknya. Walau kebenaran terbukti, luka hati Rahmat tetap terasa. Ia hanya bisa menarik napas panjang, menyadari bahwa kejujuran selalu diuji dengan fitnah. Setelah peristiwa itu, Rahmat semakin dikenal sebagai sosok yang tidak mudah dijatuhkan. Hendra pun makin mempercayainya, bahkan sering menjadikannya contoh di depan karyawan lain. Namun, Rahmat justru semakin berhati-hati. Ia tahu, semakin tinggi ia berdiri, semakin banyak angin yang berusaha menjatuhkannya. Di balik semua tekanan, Rahmat merasa satu hal yang selalu menenangkan hatinya, ibadah. Setiap malam, ia tetap meluangkan waktu untuk berdoa dan bersujud. "Ya Allah, jangan biarkan hatiku kotor oleh kebencian," ucapnya lirih. Doa itu menjadi kekuatannya, membuatnya tetap bersabar dan terus melangkah di jalan yang lurus. Perusahaan mendapat tawaran kerjasama dari investor asing dengan nilai proyek yang sangat besar. Semua orang antusias karena ini bisa membawa perusahaan ke level internasional. Namun, di balik semangat itu, ada kelompok tertentu yang diam-diam ingin menjadikan proyek ini sebagai jalan untuk memperkaya diri sendiri. Rahmat, sebagai manajer yang mengawasi, dianggap penghalang. Mereka mulai menyusun rencana jahat. Dokumen palsu dibuat, aliran dana disembunyikan, dan laporan keuangan dimanipulasi. Tujuannya jelas, menjebak Rahmat agar terlihat sebagai dalang dari semua kecurangan itu. Perlahan, perangkap dipasang rapi, menunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkannya. Suatu hari, Rahmat dipanggil ke ruang rapat darurat. Di hadapannya, tumpukan dokumen ditunjukkan sebagai bukti bahwa ia telah menyalahgunakan dana proyek. Beberapa direktur menatapnya dengan pandangan penuh kecurigaan. Suasana begitu mencekam, seolah semua bukti sudah mengarah padanya. Rahmat terdiam sejenak, lalu menatap satu persatu orang di ruangan itu. "Saya tidak pernah mengambil yang bukan hak saya. Jika ada bukti, biarkan diselidiki secara transparan," ucapnya tenang. Kata-katanya sederhana, tapi penuh keyakinan. Ia tidak membela diri dengan emosi, hanya bersandar pada kebenaran yang ia pegang teguh. Penyelidikan internal dimulai. Rahmat merasa setiap langkahnya diawasi. Bahkan beberapa orang yang dulu ramah, kini mulai menjaga jarak. Fitnah itu seolah menjalar ke seluruh perusahaan. Malam-malamnya penuh doa dan air mata. Ia takut bukan karena jabatan, tapi karena nama baiknya bisa hancur kapan saja. Istrinya selalu mencoba menenangkannya. "Jika kau jujur, Allah pasti akan tunjukkan jalan keluar," kata sang istri dengan penuh keyakinan. Kalimat sederhana itu menjadi penguat hati Rahmat. Ia bertekad untuk tetap bekerja seperti biasa, meski hatinya terus diguncang badai. Titik terang mulai muncul ketika seorang staf keuangan yang selama ini diam, akhirnya memberanikan diri untuk bicara.
ia membawa bukti asli yang menunjukkan manipulasi laporan keuangan dilakukan oleh sekelompok manajer senior. Rahmat tidak terlibat sama sekali, justru ia yang dijadikan kambing hitam. Berita itu mengejutkan semua pihak. Nama Rahmat perlahan mulai dibersihkan, sementara mereka yang bersekongkol satu persatu dipanggil untuk dimintai pertanggungjawaban. Hendra sendiri yang turun tangan memastikan kebenaran. Ia merasa bersalah karena sempat meragukan Rahmat walau hanya sekejap. Setelah badai besar itu berlalu, Rahmat berdiri dengan kepala tegak. Banyak yang kagum pada ketabahannya. Ia tidak membalas dendam kepada orang-orang yang dulu menuduhnya. Justru ia berterima kasih karena cobaan itu membuatnya semakin kuat. Kebenaran memang selalu diuji, tapi tidak pernah kalah, katanya lirih. Perlahan, ia kembali fokus pada pekerjaannya. Meski luka hati masih ada, ia tahu hidup harus terus berjalan. Ia semakin yakin bahwa jalan menuju kesuksesan tidak akan pernah mulus. Justru disitulah nilai dari sebuah perjuangan. Dan Rahmat, tukang parkir yang dulu diremehkan, kini sudah menjadi contoh keteguhan bagi banyak orang. Setelah melewati badai fitnah, Rahmat justru mendapat kepercayaan baru. Hendra menunjuknya untuk memimpin cabang perusahaan di kota lain. Jabatan itu bukan sekadar kenaikan pangkat, melainkan bukti bahwa Hendra melihat integritas Rahmat di atas segalanya. Banyak karyawan merasa terinspirasi oleh perjalanan hidupnya yang penuh ujian. Namun, keputusan ini juga menimbulkan rasa iri di kalangan rekan kerja. Ada yang menilai Rahmat terlalu cepat naik jabatan. Bisikan-bisikan sinis kembali terdengar, tetapi kali ini Rahmat sudah lebih tegar. Ia tahu komentar orang tak akan pernah berhenti. Yang terpenting baginya adalah bekerja dengan jujur dan amanah. Di cabang barunya, Rahmat menghadapi tantangan yang tidak mudah. Beberapa proyek macet, laporan keuangan berantakan, dan semangat kerja karyawan menurun. Banyak yang meragukan kemampuannya memperbaiki keadaan. Dia hanya mantan tukang parkir, apa bisa? Begitu sindiran yang ia dengar. Rahmat tidak menjawab dengan kata-kata, melainkan dengan tindakan. Ia turun langsung ke lapangan, mendengarkan keluhan karyawan, dan merapikan sistem kerja. Perlahan, suasana kantor mulai berubah. Karyawan melihat bahwa ia bukan sekadar pemimpin yang memberi perintah, tetapi juga ikut berjuang bersama mereka. Kebangkitan cabang yang dipimpin Rahmat rupanya mengundang perhatian pejabat lokal. Beberapa di antaranya datang dengan niat baik, tetapi ada pula yang mencoba memanfaatkan kesempatan. Mereka menawarkan proyek besar dengan imbalan tertentu. Kalau mau lancar, ada harga yang harus dibayar. Begitu kata salah satu pejabat dengan nada menggoda. Rahmat menolak tegas, meski ia tahu penolakan itu bisa menimbulkan masalah. Ia sadar bahwa kesuksesan yang dibangun dengan kecurangan tidak akan bertahan lama. Tetapi penolakan itu ternyata membuatnya dibidik. Ada ancaman halus, bahkan kabar miring mulai disebarkan lagi. Rahmat sadar ia sedang berhadapan dengan kekuatan yang lebih besar. Ancaman itu akhirnya berubah menjadi nyata. Suatu malam, kantor cabang tiba-tiba disegel dengan alasan ada pelanggaran izin. Para karyawan panik, proyek berhenti, dan banyak orang menyalahkan Rahmat. Hatinya kembali diuji. Ia merasa seperti ditarik kembali ke masa lalu ketika semua orang memandangnya sebagai kambing hitam. Namun, Rahmat tidak menyerah. Ia mengumpulkan dokumen, mencari bukti, dan menghadap langsung ke pihak berwenang. Dengan tenang, ia menjelaskan semua prosedur yang sudah dijalankan sesuai aturan. Perlahan, kebenaran mulai terlihat bahwa tuduhan itu hanyalah permainan orang-orang yang ingin menjatuhkannya. Setelah perjuangan panjang, kantor cabang akhirnya dibuka kembali. Banyak yang lega, tetapi Rahmat tetap waspada. Ia tahu godaan dan ujian akan selalu datang.
mungkin dalam bentuk yang lebih berbahaya. Meski begitu, hatinya semakin kuat. Ia percaya, selama ia jujur dan taat beribadah, ia tidak akan benar-benar jatuh. Malam itu, ia kembali bersujud dalam doa. Air mata menetes di sajadahnya. Ya Allah, jangan biarkan aku terjebak dalam kesombongan. Jadikan aku pemimpin yang amanah. Bukan hanya dihormati karena jabatan, ucapnya lirih. Doa itu menjadi penerang langkahnya, meski jalan ke depan masih penuh duri. Nama Rahmat mulai diperbincangkan luas, bukan hanya di perusahaannya, tetapi juga di kalangan masyarakat. Banyak orang memandangnya sebagai contoh bahwa kesuksesan bisa diraih tanpa meninggalkan kejujuran. Beberapa media lokal menulis tentang perjalanan hidupnya, dari tukang parkir hingga menjadi pemimpin cabang perusahaan besar. Namun, sorotan publik itu juga membawa konsekuensi. Ada keluarga jauh yang dulu tak pernah peduli, kini datang seolah-olah ingin dekat kembali. Mereka berharap bisa ikut menikmati rezekinya. Rahmat merasa bingung antara keinginan untuk membantu dan ketakutan bahwa mereka hanya memanfaatkan keberhasilannya. Istrinya selalu mengingatkan, jangan sampai harta menjadikan kita tinggi hati. Ingat masa lalu saat kita hanya punya doa dan kesabaran. Rahmat mengangguk, mencoba menjaga dirinya dari rasa sombong. Tetapi dalam diam, ia merasakan betapa beratnya menjaga hati ketika uang dan penghormatan datang dari segala arah. Beberapa rekan bisnis bahkan mulai mencoba merayunya dengan kehidupan glamor. Kalau mau, kau bisa punya apa saja sekarang. Mobil mewah, rumah besar, pesta tak ada habisnya, kata mereka. Rahmat hanya tersenyum, meski dalam hati ia sadar godaan itu bisa saja menggoyahkan siapapun jika tidak hati-hati. Suatu hari, anak sulungnya pulang dari sekolah dengan wajah murung. Ayah, teman-teman bilang kita sekarang kaya. Mereka minta aku traktir setiap hari, katanya. Rahmat terkejut. Ia tidak ingin keluarganya terbawa arus kesombongan atau gengsi. Ia pun duduk bersama anak-anaknya, memberi nasihat dengan lembut. Kita memang diberi rezeki lebih, tapi bukan untuk pamer. Rezeki itu amanah dan kita harus menggunakannya untuk kebaikan. Jangan biarkan harta membuatmu lupa diri, ucap Rahmat sambil menatap mata anaknya. Kalimat itu membekas di hati mereka, menjadi pelajaran hidup sejak dini. Cobaan berikutnya datang dari dalam perusahaan. Ada yang mencoba mendekatinya dengan cara licik, berpura-pura menjadi sahabat sambil menawarkan keuntungan tersembunyi. Kalau kita kerja sama diam-diam, untungnya bisa lebih besar. Tak ada yang tahu, bisik seorang kolega. Rahmat terkejut sekaligus sedih. Ia tahu tawaran itu bisa membuatnya semakin cepat kaya, tapi itu berarti mengkhianati prinsipnya. Dengan tegas, ia menolak, meski ia sadar penolakan itu akan menambah musuh baru. Aku tidak akan menjual kejujuranku hanya demi uang, katanya. Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi penuh keberanian. Rahmat semakin menyadari bahwa perjalanan hidupnya bukan sekadar mencari kesuksesan, melainkan menjaga diri dari ujian kesombongan. Ia bisa saja tergelincir kapan saja jika tidak berhati-hati. Setiap malam, ia menenangkan diri dengan doa, berharap hatinya tetap rendah dan tidak berubah karena kedudukan. Masyarakat mulai melihat Rahmat bukan hanya sebagai seorang manajer sukses, melainkan juga teladan moral. Ia sering diundang untuk berbicara tentang pentingnya kejujuran dan kerja keras. Meski begitu, Rahmat tidak merasa dirinya istimewa. Ia selalu berkata, "Saya hanyalah tukang parkir yang diberi kesempatan untuk berubah." Perjalanan Rahmat semakin menanjak ketika Hendra, sang pemilik perusahaan, mempercayakan proyek terbesar yang pernah ditangani perusahaan kepadanya. Proyek itu bernilai miliaran rupiah, melibatkan banyak pihak dan menjadi sorotan kota. Rahmat tahu ini bukan sekadar amanah biasa,
tetapi sebuah ujian besar dalam hidupnya. Namun, semakin besar tanggung jawab, semakin besar pula godaan yang datang. Banyak kontraktor mendekatinya dengan amplop tebal dan janji manis. "Kalau Anda pilih kami, keuntungan pribadi bisa lebih besar," kata mereka sambil tersenyum licik. Rahmat menolak halus, meski ia tahu penolakan itu akan membuatnya jadi target permusuhan. Benar saja, tak lama kemudian fitnah baru beredar. Ada yang mengatakan Rahmat sudah menerima suap diam-diam. Berita itu menyebar dengan cepat, bahkan sampai ke telinga Hendra. Beberapa karyawan mulai ragu, sementara orang-orang yang iri melihat kesempatan untuk menyingkirkannya. Rahmat kembali berada di titik rawan. Ia merasa seakan siklus lama terulang ketika dirinya selalu dijadikan kambing hitam. Tetapi kali ini ia lebih siap. Ia mengumpulkan bukti, menghadapi tuduhan dengan kepala tegak, dan menegaskan bahwa ia tidak pernah sekalipun menjual kejujuran demi harta. Proses investigasi dilakukan secara resmi. Semua dokumen, laporan, hingga rekaman pertemuan diperiksa. Awalnya, Rahmat sempat cemas, takut ada kesalahan kecil yang bisa dipelintir menjadi kesalahan besar. Tetapi ia tetap yakin, selama ia bekerja lurus, kebenaran akan muncul pada waktunya. Dan benar saja, hasil investigasi membuktikan bahwa Rahmat bersih. Tidak ada satupun bukti yang menunjukkan ia menerima suap. Justru terungkap bahwa pihak yang menyebarkan fitnah itu adalah pesaing bisnis yang ingin menjatuhkan proyek. Nama Rahmat kembali pulih, bahkan reputasinya semakin kuat. Meskipun kebenaran akhirnya terungkap, Rahmat sadar setiap cobaan selalu meninggalkan luka. Ia sering teringat saat dirinya dijauhi, dicurigai, bahkan dihina oleh orang-orang yang dulu ia anggap teman. Tetapi ia memilih untuk tidak menyimpan dendam. Baginya, setiap ujian adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan sejati. Rahmat semakin bertekad untuk memimpin dengan hati yang bersih. Ia mengingat masa lalunya sebagai tukang parkir, bagaimana hinaan justru membuatnya lebih kuat. "Kalau dulu aku bisa melewati hari-hari paling sulit, kenapa sekarang aku harus gentar?" gumamnya dalam hati. Kejujuran dan kesabaran Rahmat membuat proyek besar itu berjalan lancar. Keuntungan perusahaan meningkat pesat dan banyak pihak memujinya sebagai sosok yang mampu membawa perubahan. Hendra bahkan berkata, "Rahmat, kau bukan sekadar pegawai. Kau sudah menjadi bagian dari keluarga besar ini." Namun, Rahmat tetap rendah hati. Ia tidak pernah lupa berterima kasih kepada Allah, kepada istrinya, dan kepada setiap orang yang pernah mendukungnya. Ia tahu perjalanan ini belum berakhir, masih banyak ujian yang menanti, dan ia harus terus berpegang pada kejujuran sebagai kompas hidupnya. Rahmat kini dikenal bukan hanya sebagai manajer andalan, tetapi juga sosok teladan di kota. Ia sering diminta menjadi pembicara tentang integritas dan perjuangan hidup. Banyak yang kagum pada kisahnya, seorang tukang parkir yang bisa bangkit tanpa pernah mengkhianati prinsipnya. Namun, kesibukan itu membuatnya jarang punya waktu untuk keluarga. Anak-anaknya mulai merasakan jarak. Mereka rindu ayah yang dulu selalu menemani belajar atau mengantar ke sekolah. "Ayah sekarang sibuk terus, kami hampir tidak pernah makan malam bersama," ujar putri bungsunya dengan nada sedih. Rahmat terdiam, merasa bersalah karena tanpa sadar ia mengorbankan waktu berharga dengan keluarganya. Istrinya berusaha memahami, tetapi kadang hatinya pun terluka. Ia melihat suaminya semakin banyak mengurus pekerjaan, sementara rumah tangga sering terabaikan. "Aku bangga denganmu, Mat, tapi jangan sampai kita kehilangan arti keluarga karena sibuk mengejar kesuksesan," katanya lembut suatu malam. Ucapan itu menancap dalam di hati Rahmat. Ia teringat masa-masa sulit ketika hanya kebersamaan keluarga yang membuatnya kuat. Ia berjanji dalam hati
untuk tidak membiarkan harta dan jabatan merenggut kebahagiaan yang sejati, rumah tangga yang penuh cinta dan kehangatan. Cobaan berikutnya datang dari anak sulungnya yang beranjak remaja. Karena terbiasa hidup dalam kecukupan, ia mulai merasa gengsi berteman dengan anak-anak yang sederhana. Ia bahkan beberapa kali berbohong kepada temannya, mengaku berasal dari keluarga kaya raya yang sudah mapan sejak lama. Rahmat menegurnya dengan tegas. "Nak, jangan pernah malu dengan masa lalu kita. Justru masa sulit itu yang membuat kita kuat. Kalau kau hanya bangga pada kekayaan, kau akan kehilangan jati diri." Anaknya menunduk, malu, namun diam-diam ia belum sepenuhnya mengerti maksud ayahnya. Situasi memanas ketika anak sulungnya ketahuan berbuat curang di sekolah demi mendapat nilai bagus. Berita itu membuat Rahmat terpukul, seolah kejujuran yang selalu ia junjung tinggi tidak menurun pada anaknya. "Ayah kerja keras, mempertahankan kejujuran, tapi kenapa kamu memilih jalan yang salah?" tanyanya dengan mata berkaca-kaca. Anaknya menangis, mengaku hanya ingin dihargai teman-temannya. Ia merasa tekanan besar sebagai anak seorang tokoh terkenal di kotanya. Rahmat memeluknya erat, menyadari bahwa beban itu terlalu berat untuk anak seusianya. Ia berjanji akan lebih banyak meluangkan waktu, bukan hanya untuk memberi nasihat, tapi juga untuk benar-benar mendampingi. Rahmat menyadari bahwa ujian terbesar bukanlah fitnah atau persaingan di luar sana, melainkan menjaga keluarganya tetap utuh di tengah badai kesibukan. Ia mulai menata kembali jadwalnya, menyisihkan waktu khusus untuk keluarga setiap pekan. Meski sulit, ia tahu itu adalah prioritas yang tak bisa ditawar. Kini, ia tak hanya dikenal sebagai pemimpin sukses di perusahaan, tetapi juga seorang ayah dan suami yang belajar memperbaiki kesalahannya. Ia paham bahwa keberhasilan sejati bukan hanya soal harta atau kedudukan, melainkan tentang menjaga kehangatan keluarga yang dulu menjadi sumber kekuatannya. Kehidupan Rahmat semakin mapan. Ia kini memiliki kedudukan tinggi di perusahaan dan dihormati banyak orang di kotanya. Namun, di tengah puncak kejayaan itu, muncul tawaran besar dari pihak asing untuk mengelola proyek infrastruktur. Tawaran itu begitu menggiurkan karena menjanjikan keuntungan berlipat. Sayangnya, Rahmat melihat ada banyak kejanggalan dalam kontrak. Jika diterima, proyek itu bisa merugikan rakyat kecil. Kalau kita jalankan, memang perusahaan untung, tapi masyarakat kita yang sengsara, ucap Rahmat tegas dalam rapat direksi. Sebagian rekannya marah, menuduhnya menghambat kemajuan. Tekanan datang bertubi-tubi. Beberapa rekan kerja bahkan terang-terangan mengancam akan menjatuhkannya. "Kalau kau terus jadi penghalang, Rahmat, jangan salahkan kami, bilang kau kehilangan segalanya," kata seorang direktur dengan nada tajam. Rahmat hanya tersenyum, hatinya mantap. Ia teringat masa lalunya, saat dirinya hanyalah tukang parkir yang diremehkan. Jika waktu itu saja ia bisa bertahan dari hinaan, kenapa sekarang harus gentar? Baginya, lebih baik kehilangan jabatan daripada kehilangan kejujuran. Ia memilih menolak proyek itu dengan penuh keberanian. Keputusan Rahmat memang membuatnya dimusuhi sebagian orang, tetapi justru menumbuhkan rasa hormat dari masyarakat luas. Berita tentang keberaniannya menolak proyek bermasalah itu menyebar ke seluruh kota. Banyak yang menyebutnya sebagai pejabat berhati rakyat, meskipun ia sebenarnya hanya seorang karyawan tinggi di perusahaan. Bahkan, pemerintah daerah mengundangnya untuk menjadi penasihat khusus di bidang pembangunan. Rahmat kaget, tak pernah menyangka kejujurannya akan membawanya ke posisi terhormat seperti itu. Ia kembali menunduk, mengucap syukur dalam hati. Pada suatu acara peresmian proyek kota, Rahmat berdiri di podium bersama para pejabat dan pengusaha. Di antara hadirin,
ia melihat wajah-wajah lama, orang-orang yang dulu sering menghina dan menjadikannya kambing hitam saat masih tukang parkir. Kini mereka menatapnya dengan kagum, bahkan beberapa menghampiri untuk meminta maaf. Rahmat tersenyum tulus. Tidak ada dendam. Semua yang kalian lakukan dulu justru membuat saya lebih kuat, katanya sambil menjabat tangan mereka. Ucapan itu membuat banyak orang terharu, menyadari bahwa kebesaran hati Rahmat jauh lebih besar daripada kesuksesan materi yang ia capai. Kini Rahmat hidup damai bersama keluarganya. Ia memang berhasil menjadi orang sukses dan dihormati, tetapi yang paling ia syukuri adalah tetap bisa menjaga kejujuran di setiap langkahnya. Dari tukang parkir sederhana hingga tokoh teladan di kotanya, perjalanan hidupnya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Di akhir hidupnya, Rahmat ingin dikenang bukan sebagai orang kaya atau pemimpin besar, melainkan sebagai si tukang parkir jujur yang selalu taat beribadah, rendah hati, dan setia pada kebenaran. Karena baginya, itu adalah warisan paling berharga yang bisa ia tinggalkan untuk dunia.